Hai, kembali lagi di Shigatsu. Di video kali ini, Shigatsu akan membahas ataupun mengupas tuntas tentang film Taks 2014. Apa sih film Taks 2014 dan kenapa sih harus dibahas? Apakah film ini berasal dari kisah nyata ataupun hanya hayalan semata? Sebelum kalian menonton lebih lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel Shigatsu dengan cara subscribe, like, dan share supaya channel Shigatsu lebih berkembang ataupun lebih maju. Dan yang satu lagi, lebih semangat dalam membuat konten. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai ke pembahasannya. Sutradara ataupun penulis dari film Taks ini yaitu Kevin Smith dan rekannya yaitu Scott Mosier. Diceritakan ada dua podcaster yaitu Wallace Bryanston dan Teddy Crow. Di dunia nyata Kevin Smith dan Scott Mosier ialah seorang podcaster juga, sama seperti Deddy Corbuzier kalau tidak salah ya. Kala itu ia menertawakan seorang anak yang bermain pedang yang ada di film Kill Bill. Namun anak itu memotong kakinya sendiri. Wallace menertawakan hal itu karena menganggapnya hal itu ialah lucu, dan ia tidak puas menertawakannya di podcast itu. Dan Wallace ingin menertawakan anak itu berada di muka ataupun di depan muka anak itu berada. Wallace ini saking ingin pergi ke rumah anak itu, ia pergi ke Manitoba, Kanada, tempat Kill Bill berada. Namun sayang, ketika Wallace sampai ke rumah anak itu, ia melihat Kill Bill sudah meninggal akibat bunuh diri oleh pedangnya sendiri. Kill Bill ini mempunyai gangguan ataupun sakit karena ia setelah diceritakan oleh Wallace Bryanston, mungkin ia sakit hati ataupun kena hujatan dari netizen. Mungkin setelah itu ia mengakhiri hidupnya karena sudah frustasi dengan dunianya. Setelah Wallace Bryanston mendapatkan berita itu, ia pun menjadi linglung ataupun bosan karena tidak mendapatkan bahan podcast terbarunya. Kala itu Wallace mampir di sebuah kafe, dan di toilet kafe tersebut Wallace menemukan selembaran iklan ataupun pengumuman barang siapa yang ingin mendapatkan kamar gratis harus membantu seseorang itu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Orang yang membuat iklan tersebut ternyata orang yang sudah tidak bisa beraktivitas berat lagi, yaitu seorang kakek tua. Namun seorang kakek ini mempunyai segudang cerita untuk diceritakan kepada yang bekerja ataupun yang membantunya membersihkan rumahnya. Melihat itu, Wallace pun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan podcast terbarunya.
Nama kakek itu tidak lain yaitu Howard Howe. Rumahnya sangat jauh dari permukiman. Kenapa Wallace tidak menaruh curiga kepada si kakek ini? Masa si kakek tua yang tidak bisa berjalan tinggal di rumah ataupun tinggal di pemukiman yang tidak ada orang siapapun, orang satupun. Setelah Wallace sampai di rumah kakek itu, ia memberitahu kakek itu untuk menceritakan pengalamannya. Kakek itu ialah mantan pelaut yang mempunyai segudang cerita. Seketika setelah Wallace meminum minuman yang diberikan oleh kakek itu, ia pun pingsan. Setelah ia pingsan, malang tidak bisa dihindari. Setelah Wallace bangun, dia melihat kakinya sudah dipotong. Ia pun bertanya kepada kakek itu, kenapa kakinya harus dipotong? Dan kakek itu menjawab, karena Wallace digigit laba-laba racun dan harus diamputasi kakinya. Inilah titik mula Wallace bertransformasi menjadi seekor walrus. Kakek itu setelah memotong kakinya, kaki kiri, ia melanjutkannya untuk memotong kedua kakinya lagi, memotong kaki satunya lagi. Dan seketika sesudahnya memotong itu, kakek itu memasukkannya ke dalam kostum walrus yang sudah dijahit sebelumnya dengan menggunakan kulit korban sebelumnya. Sangat seram ya guys. Bayangkan saja, masa manusia dirubah menjadi seekor walrus. Walrus ini kalau tidak salah yaitu hewan mamalia laut seperti anjing laut maupun singa laut. Setelah ia dimasuki ataupun digunakan kostum itu, di suatu kesempatan untung dia sempat menelpon kekasihnya, dan kekasihnya itu memberitahu kerabat ataupun polisi untuk mencari Wallace yang hilang. Setelah kekasihnya sampai di rumah itu, malang tidak bisa dihindari karena Wallace sudah menjadi seekor walrus, dan ia pun merasa bukan manusia lagi, dan Wallace ditempatkan ataupun ditinggalkan di kebun binatang. Sungguh plot twist yang membuat kita penasaran. Katanya film Tax 2014 ini hanyalah hayalan dari si pembuat film yang bernama Kevin Smith. Memang ada cerita yang nyata ataupun yang ada di dunia nyata. Di suatu ketika Kevin Smith ini melihat ada suatu iklan yang menawarkan kamar secara gratis kepada si penyewa, tapi dengan satu syarat, yaitu harus menggunakan kostum walrus dan bertindak ataupun bertingkah seperti mamalia bertaring tersebut. Menganggap itu lucu, Kevin Smith ini mempunyai ide kreatif kepada si penulis iklan itu mengajak kerjasama ya guys. Seperti itu bisa dibilang mengajak kerjasama kepada si penulis iklan ini, karena iklannya itu lucu dan bisa memberikan
ide untuk bisa membuat film. Saat ia mendapatkan ide itu, ia membuat film Tax 2014. Karena dalam iklan tersebut hanyalah lucu-lucuan semata. Itu tadi cerita dari film Tax 2014. Film Tax ini bukan dari kisah nyata yang melibatkan psikopat ambisius, melainkan film Tax ini berawal dari sebuah iklan yang lucu-lucuan saja. Semoga kalian bisa suka dengan video ini, ataupun video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.